Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Nggak pernah. Kenapa, Bib? Karena rokok. Karena rokok. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan satu saat dalam kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata Rasulullah, kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan Maulid. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Ya ini karena mungkin kalau orang-orang yang adalah yang berbeda pendapat, ya mereka tidak akan, ya ini mereka nggak bakal, wah itu nggak ada itu seperti itu. Cuma kan itu kan bisa kita pakai dalam fadhailul a'mal, bisa kita pakai tarhib, bisa kita pakai. Pertanyaannya, kenapa Habib nggak berhenti rokok? Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang dari Sumbawa, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, Beb, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul orang inti masih ngerokok? Ya ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Tentang Menak Yakut, ini pejabat ya, dan barangkali Habib bisa memberikan juga perspektif bagaimana ketika kita harus membicarakan pejabat publik setelah menjabat selama ini dalam segi penerapan amalan agama Islam, mengingat beliau bergelar kiai. Yang saya tahu semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Salah satunya Menhan Prabowo, Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. Bin Sarpanjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tetapi kalau pendapat Ana tentang Menak Yakut ini, namanya Menteri Agama. Menteri Agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Dia harus tawassut, dia harus tawazun, dia harus tasammuh. Tapi tasammuhnya jangan tasammuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasammuhnya kebablasan. Toleransinya kebablasan. Toleransi kebablasan. Kalau kayak kita orang ini, bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat, tidak masuk ke dalam. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Itu namanya tasamu yang benar, bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal. Itu tasyabuh namanya, menyerupai. Itu kebablasan. Semua agama sama. Semua agama sama. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama muslim, kita disatukan dalam satu perkara, yaitu
Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, kan Menteri Agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan, kebablasan. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Oke. Jadi rakyat. Dan itu hak rakyat ya. Jadi saya sering mengatakan gitu ya. Jadi salah satu kewajiban rakyat itu adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu berpartisipasi adalah mengingatkan. Itu bentuk partisipasi. Jauh lebih baik dibandingkan rakyat yang diam. Ada juga orang yang ngomong, kan ngingatin bisa dengan cara baik-baik lah. Kita orang kan punya cara sendiri buat mengingatkan. Oke. Ya mungkin Ana dengan cara Ana. Ya memang beginilah Bahar bin Smith. Ana nggak bikin-bikin, ya seperti inilah Ana. Seperti inilah saya. Oke. Makanya dengan beragama kita harus berakhlakul karimah supaya Islam ini menjadi agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.